Benar, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video receh aja. Jadi ini udah kemarin atau ya tadi pagi ya, saya dengar ceramah, eh, udah berulang-ulang sih dengar itu ceramahnya soal bohong itu. Kalau kita bohong ya, satu kebohongan itu melahirkan kebohongan yang lainnya, kebohongan yang lainnya, kebohongan yang lainnya, alias bohong itu beranak pinak. Contohnya nih, saya bohong, oke, saya bohong, saya adalah miliarder. Saya bilang kayak gitu, misal contohnya. Terus ada yang nanya, "Oh, kamu miliarder?" "Iya, iya saya miliarder." Lalu saya harus terpaksa bohong lagi. "Rumahnya di mana?" "Oke, rumahnya di Pik 2." Padahal enggak. "Oh, di Pik 2, mobilnya apa?" Kan nggak mungkin saya ngaku mobil saya adalah Avanza gitu. Atau mobil saya nggak punya mobil. Atau dan lain sebagainya. Saya harus terpaksa bohong lagi. Mobil saya adalah Ioniq 6 misalkan. Dan seterusnya. Jadi, bohong itu beranak pinak. Kebohongan pertama itu adalah adalah kehamilan. Kebohongan kedua itu saya lupa lah, kata-katanya bagus lah, itu saya dengar ceramah Agim ya. Nah, lalu saya kepikiran bikin konten ini. Kita itu tukang bohong, teman-teman. Bohong itu kayak insting aja, kayak insting buat manusia. Anak saya pun sudah bohong. Saya tahu, saya pun tukang bohong ketika kepada orang tua saya dulu. Sekarang juga mungkin saya melakukan kebohongan kepada istri, kepada anak, alias sepertinya bohong itu adalah instingnya manusia. Ya buat yang Islam ya harus banyak istighfar, karena minimal 100 kali istighfar ya dalam sehari. Nabi aja 100 kali istighfar, apalagi kita yang bohongnya tiap detik mungkin. Apalagi marketing. Marketing itu ya tukang bohong banget, tukang bohong. Pernah nggak teman-teman masuk ke landing page? Landing page apa ya? Misalkan lihat iklan di Meta, klik lalu ke landing page, lalu ada tiba-tiba pop up, Gani telah memesan. Terus ya apalagi misalkan Anton telah memesan. Itu bohong. Itu nggak mungkin real time karena saya jarang sekali melihat ya e-commerce yang punya database misalkan se-real time itu. Jarang, itu bohong, itu pakai script teman-teman. Terus belum lagi kalau jualan di Shopee, di TikTok pakai harga coret. Kita coret jual 1 juta terus diskon 90% jadi 100.000. Apakah pernah kita menjual seharga 1 juta? Nggak pernah. Itu juga bohong. Terus sering kita klaim produk kita adalah produk premium. Karena saya produksi kaos. Kaos ini bahannya adalah bahan premium. Saya tuliskan premium. Apakah benar premium? Enggak juga. Tapi kalau saya nanya ke toko kain, misalkan ke supplier kain, saya mau bahan yang premium. Kadang premiumnya juga bohong, persepsi aja. Misalkan, oke yang ini harganya 100.000 sekilo, ini 150 sekilo. Terus, oke yang 150 itu premium. Saya cobain kok sama aja. Jangan-jangan bohong juga. Nah, dunia marketing, dia juga kan marketing, si toko kain itu nge-marketing ke saya. Itu juga mungkin bohong. Oke, belum lagi kita klaim, oke produk kita adalah nomor satu yang terbaik. Itu juga mungkin bohong. Belum lagi yang hitam-hitam ya, kayak fake order, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang dunia marketing memang sangat dekat sekali dengan bohong. Eh ya poinnya adalah ya kita harus banyak istighfar aja lah. Apakah bisa jujur banget? Nah, rasanya susah ya. Walau alam apakah ada di sini yang jadi digital marketing terus tidak bohong sama sekali di kontennya ya, tidak tidak menggiring ke opini yang salah sama sekali ya. Misalkan ini produknya jelek, dikasih tahu produknya jelek dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah ada yang ada atau tidak. Kalau saya pribadi selama jualan online itu saya jujur aja sering bohong. Harga coret, premium, nomor satu dan seterusnya itu kan bisa dibilang bohong. Oke, kita tukang bohong. Bahkan data juga bisa bohong. Data bisa bohong. Contohnya si fake order tadi ya. Kalau di Shopee ada namanya brushing policy. Brushing policy. Jadi kita nggak boleh fake order. Tapi itu di fakta di lapangan banyak terjadi. Belum lagi Shopee-nya sendiri. Brushing policy apa? Shopee-nya sendiri melakukan brushing ke produk-produk yang tertentu. Contohnya masuk termurah di Shopee, tiba-tiba banyak ulasan. Ulasannya dari mana nggak tahu, itu seperti bohong juga. Jadi data juga bisa bohong. Cuma ada satu data, khususnya di Shopee, yang saya bisa bilang 99% tidak bohong, yaitu tanggal upload. Tanggal upload, kalau teman-teman di seller center ya, teman-teman masuk ke iklan, ke Shopee iklanku, lalu tambah produk tuh sebelah kanan tuh ada tuh tanggal uploadnya kapan. Itu saya berani bilang 99% tidak bohong. Karena nggak ada benefitnya juga kalau itu dibohong, itu dirubah ya. Dan itu data yang penting sekali. Kita uploadnya kapan tuh penting sekali buat analisis. Nah, makanya saya bikin tools untuk mendeteksi. Sederhana sih, awalnya saya bikin tools ini tuh, saya jual harganya 50.000, sekarang 500.000. Sederhana sekali, cuma untuk mendeteksi
tanggal upload. Jadi saya jadi bisa tahu nih, contohnya nih, eh nah contohnya nih, ini produk ini nih, produk apa nih? Karena saya sekarang kan lagi menyasar pasar pesantren ya, pondok pesantren ya, karena kayaknya emerging banget nih santri-santri ini. Rata-rata orang, bukan rata-rata ya, mungkin di circle saya kebanyakan menyekolahkannya ke pesantren, dan kayaknya itu pasarnya gede juga sama seperti sekolah pada umumnya sepertinya. Nah ini saya search santri, saya tahu nih dengan kata kunci santri itu, yo ini uploadnya 25 hari lalu, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini uploadnya 11 bulan yang lalu, sebelah ini 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ini saya berani bilang 99% datanya tidak bohong. Lah, itu datanya dari mana? Jangan-jangan Kang Gani bohong juga, asal asal taruh angka. Oh, enggak. Itu saya ambil dari Shopee-nya langsung. Kalau Shopee-nya ternyata bohong, ya walau alam, ya di luar kuasa saya. Cuman nggak ada benefit buat Shopee berbohong soal tanggal upload suatu produk. Tapi kalau ulasan, kalau apa ya, ulasan ya sekarang ya, jumlah terjual, itu ya Shopee ada benefitnya, misalkan nge-push produk termurah, nge-push yang bayar campaign, dan seterusnya. Jadi itu saya ambil dari datanya Shopee. Jadi ya kalau kita lagi browsing di Shopee, ya ini Shopee, ini ada black box lah, ini black box sehingga masuk ke browser kita melihat di browser nggak kelihatan memang, tapi dari sisi Shopee sebelum ke browser kita itu banyak sekali data yang dikirimkan, lalu ada sesuatu di sini difilter, lalu difilter lagi, lalu ke browser kita yang muncul di mata kita. Nah, di si black box ini yang saya ulik, sehingga entah gimana caranya saya menemukan data sesuatu yang saya munculkan di browser. Atau bahasa kerennya itu API-nya saya intercept. Intercept, intercept API. Yang dimana browser biasa nggak bisa melakukan, makanya harus pakai script tertentu. Jadi yang saya ambil adalah datanya Shopee. Kalau mas Shopee-nya bohong ternyata soal tanggal upload, ya itu urusan urusan di luar kuasa saya. Tapi ya saya cukup yakin 99% nggak mungkin Shopee bohong soal datanya. Tapi kalau dia tutup, ya mau gimana lagi. Oke. Nah, apa pentingnya tanggal upload? Apa pentingnya cuma tanggal upload doang gini? Gini, pentingnya kayak gini. Kita coba ekstrim aja ya. Kalau teman-teman nih, polar satunya ya, ekstrim atasnya nih. Kalau teman-teman bisa tahu ada produk yang kemarin banget upload, lalu udah 1.000 terjual. Ini sesuatu. Iya dong, sesuatu banget. Baru kemarin upload, udah 1.000 terjual. Ini sesuatu, harus take a point. Kenapa bisa gitu? Apakah mungkin dia dari eksternal? Apakah memang produknya lagi laris banget? Emang lagi dicari banget? Apakah cuma dia yang punya? Apakah jual murah banget? Dan seterusnya, macam-macam. Lagi yang jelas, sesuatu. Makanya kalau kita tahu tanggal uploadnya, jadinya kita bisa analisis ini sesuatu. Tapi di sisi lain, di ekstrim satu lagi, kalau teman-teman nemu produk yang 10 tahun upload, nol terjual. Ini juga sesuatu. Bagi yang punya produk, ini sesuatu. Oh, kenapa nggak terjual? Oh, mungkin jarang login. Oh, mungkin judulnya salah, dan seterusnya. Ini sesuatu. Nah, ini ekstrim atas, ekstrim bawahnya ya. Jadi kalau baru banget upload dan banyak terjual, itu patut kita ikuti. Kalau udah lama upload dan terjualnya sedikit, itu perlu tidak diikuti. Oke. Nah, ada yang di tengah-tengah, misalkan 2 tahun upload udah 1.000 terjual. Gimana ya 2 tahun upload 1.000 terjual? Nah, tergantung, sebetulnya tergantung. Sepengalaman saya sih, kalau 2 tahun upload 1.000 terjual nggak trending banget. Tapi kalau misalkan 6 bulan upload udah 100 terjual, nggak usah banyak-banyak, 100 terjual, ini lagi trending produknya. Nah, data ini bisa terdeteksi dengan tool saya. Contoh nih yang santri tadi nih, saya cuma search santri, lalu saya keluarin si tanggal uploadnya, lalu saya mau cari yang kurang dari 6 bulan. Misalkan kurang dari 6 bulan udah terjual katakanlah 100. Nah, ketemu nih. Nah, ini nih, sarung ini nih, baru 5 bulan nih, 0 year, 5 months, 16 days, dia udah 1.000 terjual. Sesuatu. Ya iya, karena sekarang ini 9 Maret lagi bulan puasa, orang nyari sarung. Kan sesuatu trending. Ya kalau punya produknya bisa ikutin jualan sarung juga. Contoh lain, ada lagi nggak? Nah, ini koko kayak gini nih. Koko couple gini. Memang produk couple dari dulu juga tiap lebaran rame banget. Tapi jualan produk couple harus jago kelola gudang. Kalau nggak, oke, ini sesuatu banget. Ya gitu teman-teman, ya intinya balik lagi, kalau nemuin produk di Shopee lagi baru upload dan terjualnya banyak, itu perlu kita ikuti, kita riding the wave. Itu bisa terdeteksi dengan tool saya, harganya murah banget, cuma 500.000. 500.000 seumur hidup. Jadi nggak tiap bulan, tapi seumur hidup. Caranya masuk aja ke ganirozaki.com, di sini ada
Ini tools Pamungkas Seller. Lalu di sini ada GR R&D namanya, harganya 500.000 seumur hidup ya. Dan bisa dipakai di beberapa device. Termasuk ini nih, kaos MBGR, please support. Jadi ini klik dulu ya, siapa tahu cocok di hati. Jadi ini kaos saya menginisiasi komunitas namanya MBGR, yaitu komunitas tiap Jumat Zoom tentang jualan online. Jadi kalau mau support saya, support si MBGR-nya tetap jalan juga, tolong dibeli ya. Ini 100.000 doang. Ini cairin juga ke saya nggak 100.000, ada voucher dan sebagainya ya. Paling kecairin jadi 70 ribuan ya, 70 ribuan sama admin fee dan seterusnya. Oke, jadi nanti kalau kita bisa kopdar, kita bisa pakai kaos ini sama-sama. Oke, cek di ganirozaki.com tools tadi. Yang intinya video ini adalah promosi yang awalnya tadi soal konsep tukang bohong, malah ujungnya malah jadi promosi tools dan kaos tadi. Itu aja, jangan lupa cek di ganirozaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.